Selamat pagi Jemaat Kekasih Kristus. Hari ini Selasa 21 April 2026. Kita belajar dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai Hakim-Hakim pasal 8 ayat 3. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit Mor, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead." Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, "Masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi." Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum." Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya, ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya." Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu." Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, "Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh, dan dibongkar bangkirkannya, demikianlah kemah ini habis runtuh." Lalu temannya menjawab, "Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya." Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, "Bangunlah,
Sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, 'Demi Tuhan dan demi Gideon.' Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, 'Pedang demi Tuhan dan demi Gideon.' Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara, dan juga sungai Yordan." Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Pasal 8, lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, "Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, "Apa perbuatanku dalam hal ini, jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai, jika dibandingkan dengan kamu?" Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Tema kita, To God Be the Glory. Sebuah lagu berjudul To God Be the Glory adalah lagu pujian karya Fanny G. Crosby pada tahun 1872 yang berisi pujian kepada Tuhan atas segala karyanya, khususnya ungkapan syukur atas karya penebusan Kristus. Lagu ini mengingatkan kita bahwa semua yang baik dan berharga dalam hidup orang percaya berasal dari Tuhan. Karena itu, semua kemuliaan hanya patut ditujukan kepada Tuhan. Bacaan kali ini menceritakan bagaimana Gideon berhasil mengalahkan orang Midian yang telah menjajah bangsa Israel selama 7 tahun. Ketika Tuhan mengurangi pasukan yang ikut berperang,
Ini mengajarkan kepada kita tentang mengandalkan kekuatan Allah di atas kekuatan manusia. Ada satu hal yang patut menjadi fokus perhatian kita, yaitu perkataan Tuhan kepada Gideon, agar jangan sampai orang Israel merasa jika mereka menang atas orang Midian itu karena kekuatan mereka sendiri. Perkataan Tuhan ini mungkin memberikan kesan kepada kita bahwa bangsa Israel adalah umat yang buruk karena mereka punya kecenderungan sangat besar untuk memegahkan diri. Ini artinya menyombongkan diri, membanggakan diri, menonjolkan kelebihan diri secara berlebihan. Kecenderungan untuk memegahkan diri sebenarnya ada dalam diri setiap orang. Lalu apakah kita tidak boleh berbangga diri? Tentu saja boleh, apabila sikap itu tidak berlebihan sampai-sampai kita menghilangkan peran Tuhan dalam pencapaian kita. Kita harus mencontoh sikap baik Gideon. Ia bisa saja memegahkan diri karena dialah yang memimpin pasukan dan juga karena dikatakan melalui mimpi bahwa pedangnya akan merobohkan orang Midian. Namun responnya adalah sujud menyembah dan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyerahkan orang Midian kepadanya. Jadi ingatlah untuk selalu awas diri, tidak membiarkan kesombongan atau keangkuhan menguasai diri kita. Semua yang baik dan berharga dalam hidup kita berasal dari Tuhan. Bersyukurlah selalu dengan mengatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan hati yang penuh syukur dan hormat. Terima kasih Bapa sudah membangunkan kami kembali. Ampunilah kami Tuhan karena kami seringkali bersandar pada kemampuan kami sendiri. Kami sering merasa cukup dengan apa yang kami miliki tanpa sadar mengambil kemuliaan yang seharusnya menjadi milik-Mu. Ajari kami untuk percaya bahwa dalam keterbatasan kami, Engkau justru bekerja dengan luar biasa. Kami rindu berjalan dalam ketaatan, meskipun cara-Mu seringkali tidak kami pahami. Teguhkan iman kami untuk tetap percaya pada rencana-Mu yang sempurna. Jauhkan kami dari kesombongan dan bentuk hati kami agar selalu memuliakan nama-Mu di atas segalanya. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa bukan kami yang hebat, melainkan Engkau yang bekerja di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hari ini. Amin.